Perkenalkan, saya Tapsyiratul Misra dari Pendidikan Biologi, ingin menyampaikan materi mengenai keanekaragaman hayati. Yuk, kita simak lebih lanjut. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris biological diversity, sedangkan keanekaragaman hayati pernyataan tentang banyaknya terdapat variasi atau perbedaan sifat atau ciri antara makhluk hidup. Variasi ini terlibat bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, maupun kebiasaan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekologis yang ada pada suatu tempat. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, kita dapat melihat pada tingkatan gen. Yang kedua, pada tingkatan spesies. Dan yang ketiga, pada tingkatan ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan variasi individu yang terlibat dalam satu spesies baik dalam hal bentuk, sifat, dan warna. Sementara itu, keanekaragaman pada tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman pada takson yang lebih tinggi. Misalnya pada tingkat genus, banyaknya variasi atau beragam keanekaragaman spesies akan menyusun ekosistem yang beda pula. Nah, mari kita bahas tingkat gen, spesies, ekosistem satu persatu. Yang pertama, pada tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen adalah sifat pembawa sifat-sifat makhluk hidup pada kromosom yang terdapat pada inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gen yang berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, anatomi, fisiologi, maupun morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang dapat menyebabkan keanekaragaman gen menjadi semakin tinggi. Contoh yang dapat kita ketahui pada jeger ayam. Kita kenal beberapa bentuk pial atau jeger ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walut, maupun pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki satu spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesies yang sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pial berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terdapat pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat yang berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, bentuk rambut. Nah, pada contoh lainnya, kita dapat melihat pada cangkang-cangkang atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif yang beragam. Hal itu juga menunjukkan keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang keong merupakan sifat yang tampak dari luar fenotip. Selain faktor genetik dan fenotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan dari lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama. Semua makhluk hidup dalam satu spesies mempunyai perangkat gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda, tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan keanekaragaman pada tingkat gen. Sekarang kita memasuki keanekaragaman spesies atau jenis. Dapatkah kamu membedakan pohon kelapa, pohon aren, pohon lontar, dan pohon pinang? Atau dapatkah kamu membedakan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan hewan seperti kucing, harimau, jetah, dan singa? Jika kamu dapat membedakannya, berarti kamu sudah mengenal keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Untuk kamu mengetahui keanekaragaman hayati pada tingkat spesies, pada tumbuhan maupun hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, bentuknya, ukuran tubuh, warna-warna, dan kebiasaan hidupnya.
Nah, dapat kamu lihat pada kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ciri-ciri yang berbeda antara satu dan lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, tanaman aren, lontar, pinang. Meskipun termasuk famili yang sama, mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, yaitu tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, dan tumbuhnya. Nah, contoh lain pada hewan anggota famili yang sama yaitu keluarga kucing-kucingan antara lain harimau, singa, dan jitah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal bentuk tubuh, warna tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada tingkat spesies hewan dan tumbuhan memiliki famili dan genus yang sama namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, sekarang kita memasuki tingkatan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup tersusun oleh komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik antara lainnya iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, suhu, dan kelembapan. Dan komponen kimia antara lainnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Adanya komponen fisik dan komponen kimia termasuk pada komponen abiotik. Sedangkan pada makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yaitu termasuk pada komponen biotik. Adanya komponen abiotik dan komponen biotik terbentuknya ekosistem. Komponen ekosistem yang berinteraksi dengan komponen tersebut terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Baiklah, sekian video singkat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.